Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran seni budaya. Ingat, cintai seni dan lestarikan budaya. Salam seni budaya. Pada pelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari materi menggambar ragam hias. Ragam hias. Ragam hias adalah berbagai bentuk hiasan atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh bagian yang kosong pada karya seni. Istilah ragam hias dikenal dengan ornamen atau hiasan. Media yang sering dijumpai hasil ragam hias adalah kayu, guci atau keramik, furniture atau meubilar, kulit atau wayang, kain atau batik. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan daerah setempat, seperti lingkungan alam, flora dan fauna Nusantara. Setiap daerah memiliki budaya yang menjadi ciri khas untuk mengenalkan alam Nusantara di masing-masing daerah. Ragam hias yang diulang berkali-kali mengikuti pola adalah ide kunci dari ornamen, meskipun penerapannya sebenarnya untuk menghias karya seni lain yang memiliki bidang permukaan kosong. Berkembang motif dekoratif juga dapat menjadi gaya yang berdiri sendiri dalam karya seni dua dimensi. Pola ragam hias. Pola ragam hias memiliki pola atau susunan yang berulang. Semua unsur hiasan mengikuti pola, sehingga ornamen tampak teratur dan terukur. Sebagai contoh untuk motif geometris yang menggunakan unsur utama garis dan bidang sehingga muncul irama dan memiliki arah serta ukuran hiasan yang berulang. Pola ragam hias dapat juga dibuat dengan cara tidak teratur namun tetap memperhatikan keseimbangannya, sehingga menghasilkan pola ragam hias yang estetis. Fungsi ragam hias. Pembuatan ornamen didasarkan atas kebutuhan masyarakat baik secara praktis maupun estetis hingga kebutuhan ritual kepercayaan atau agama ataupun adat. Kebutuhan praktis meliputi kebutuhan manusia terhadap benda pakai yang digunakan dan layak. Sebagai contoh, ragam hias pada kain batik yang digunakan. Sedangkan fungsi untuk kebutuhan estetis berarti kebutuhan murni terhadap keinginan atau makna simbolik yang dipancarkan oleh karyanya. Sebagai contoh, terdapat ragam hias yang mempunyai simbol penolak bala. Motif ragam hias. Motif ragam hias. A. Flora. Motif ini menampilkan ornamen dengan jenis tumbuhan dari bagian daun, rumput, buah, dan bunga. Hampir di seluruh daratan Indonesia, motif flora menjadi motif mayoritas. Motif flora banyak dijumpai pada media kain atau batik, kayu atau meubilar, sulam atau bordir. Contoh ragam hias flora. Daun, buah, tanaman sulur, bunga, rumput, dan batang bambu. Fauna. Motif fauna dihasilkan dengan cara stilasi dari berbagai hewan. Motif fauna biasanya dipadukan dengan motif flora dan bentuk geometris. Motif fauna diangkat sebagai kekhasan lokal daerah tertentu. Contoh burung cendrawasih dari Papua, komodo dari NTT, gajah dari Lampung. Hasil ragam hias motif fauna dapat dijumpai pada karya batik, ukiran, anyaman, dan sulam. Motif fauna banyak dijumpai di Bali, Yogyakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Contoh ragam hias fauna. Geometris. Ragam hias geometris dibuat dari bentuk geometris seperti garis, segitiga, lingkaran dengan sederhana yang diatur serta mempunyai pola teratur dalam irama yang berulang dan dinamis, sehingga menghasilkan ragam hias yang estetis. Motif geometris banyak ditemui di Jawa dan Sumatera.
Contoh ragam hias geometris. Figuratif. Motif figuratif adalah hiasan yang menyerupai sosok manusia dengan pengayaan tertentu seperti disederhanakan atau diabstrakkan. Ragam hias figuratif banyak ditemui pada media kain dan ukiran kayu. Contoh ragam hias figuratif. Teknik menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias dengan memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan keharmonisan. Tahapan pembuatan ragam hias secara umum adalah: 1. Menentukan motif ragam hias, flora, fauna, geometris, atau figuratif. 2. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. 3. Menentukan ukuran pola gambar agar pola pengulangan terlihat harmonis. 4. Membuat sketsa motif ragam hiasnya sesuai dengan pola pengulangannya. 5. Selesaikan semua bidang pola yang masih kosong. 6. Rapihkan dan warnai ragam hias. Secara khusus untuk tahapan atau prosedur dalam ragam hias sebagai berikut. 1. Motif flora. A. Tentukan objek bagian tumbuhan yang dipilih. B. Siapkan alat dan bahan. C. Atur ukuran media dengan motif ragam hias floranya. D. Buat sketsa dengan motif flora yang berulang. E. Isi semua bagian media karya. F. Rapikan dan warnai ragam hias. 2. Motif fauna. A. Tentukan objek hewan yang dipilih dengan keistimewaannya. B. Siapkan alat dan bahan. C. Atur ukuran media dengan motif ragam hias faunanya. D. Buat sketsa dengan motif fauna yang berulang. E. Isi semua bagian media karya dengan variasi flora dan geometris. F. Rapikan dan warnai ragam hias. 3. Motif geometris. A. Tentukan objek geometris yang digunakan. B. Siapkan alat dan bahan. C. Atur ukuran media dengan motif ragam hias geometris. D. Buat sketsa dengan motif geometris yang berulang, dapat dibantu menggunakan penggaris. E. Isi semua bagian media karya. F. Rapikan dan warnai ragam hias. 4. Motif figuratif. A. Tentukan objek figuratif yang digunakan. B. Siapkan alat dan bahan. C. Atur ukuran media dengan motif ragam hias figuratif. D. Buat sketsa dengan motif figuratif yang berulang dengan objek manusia yang disederhanakan. E. Isi semua bagian media karya. F. Rapikan dan warnai ragam hias. Alat dan bahan menggambar ragam hias. Ragam hias sebelum diterapkan pada media, maka dibutuhkan pembuatan desainnya dengan menggunakan alat dan bahan, yaitu kertas, pensil, penghapus, penggaris, tinta spidol, dan pewarna. Setelah menjadi desain motif ragam hias, kemudian dipindahkan pada media aplikasinya, dan desain motif yang dihasilkan menjadi pedoman dalam pembuatan ragam hias pada media penerapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.